Well, kali ini saya akan memaparkan tentang refleksi diri untuk modul 2.2, yaitu refleksi mendalam tentang keterampilan sosial emosional. Well, ini untuk ibu fasilitator saya yang keren sekali, Bu saya Matus, kemudian Bapak Tejo selaku pengajar praktiknya. Tujuan dari refleksi ini adalah CGD dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional terintegrasi maupun eksplisit di kelas dan mengajak rekan sejawat untuk melakukan hal yang sama sesuai dengan kaidah implementasi kurikulum Merdeka. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Menu today yang pertama jelas tentang refleksi tentang pembelajaran sosial emosional, kemudian refleksi yang saya gunakan dengan menggunakan 5M, kemudian kesimpulan, ada testimoni dan foto bercerita. Nah, apa itu model refleksi 5R atau 5M? Kalau dalam bahasa Inggris, reporting, responding, relating, reasoning, and reconstructing. Sedangkan untuk 5M itu adalah mendeskripsikan, merespon, mengaitkan, menganalisis, dan merancang ulang. Nah, mendeskripsikan. Di modul 2.2 saya tersadar bahwa siswa adalah jiwa yang berfigur, yang menuntun, bukan menghakimi, dan memberikan konsekuensi serta penghargaan yang semu. Mereka butuh guru yang melayani kebutuhan jiwa mereka, rasa fokus, rasa nyaman, tenang dalam berilmu. Dalam proses memahami modul pembelajaran keterampilan sosial emosional, ini saya selaku CGP melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membuat beberapa modul ajar atau RPP yang menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Kemudian melakukan praktik pembelajaran sosial emosional dengan melibatkan rekan sejawat saya di dalam kelas yang saya ajar dan melakukan refleksi bersama setelahnya. Kemudian kegiatan saya berbagi RPP PSE di WA Grup Kompas Manda yang merupakan komunitas praktisi SMA Negeri 2 Purbalingga dan berbagi aksi nyata di PMM. Membuat artikel dan pembelajaran sosial emosional. Nah, yang kedua adalah responding atau merespon. Di sini saya akan menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan misalnya melalui opini, pertanyaan, dan lain sebagainya. Memahami pembelajaran sosial emosional terintegrasi perlu duduk perenung dan memvisualisasikan mindfulness dengan teknik stop dan ice breaking yang tepat. Keterlibatan siswa dalam hadir penuh ke dalam PBM menjadi jembatan, memudahkan memahami capaian pembelajaran siswa. PSE berjalan dengan lancar, siswa merasa tenang dan nyaman serta fokus dalam memulai kegiatan pembelajaran. Kegiatan mindfulness dan circle meeting memberikan dampak yang baik bagi siswa, walaupun ditemui ada beberapa siswa belum menyadari pentingnya memahami emosi diri untuk lebih waspada dalam berpikir, berbicara, dan juga bertindak. Pertanyaan di benak saya mengarah pada konsep PSE. Apakah hal ini dapat diimplementasikan oleh semua guru untuk menyelamatkan bagaimana siswa nyaman, bahagia, dan fokus dalam mencapai tujuan pembelajarannya? Di sini saya akan relating atau mengaitkan setelah memvisualisasikan rencana kegiatan belajar siswa yang saya buat ini dalam modul ajar, kemudian media serta penilaiannya untuk PSE-nya. Saya akan mengimplementasikannya dan mengajak rekan sejawat dalam praktik PSE di kelas dan menanyakan feedback-nya. Saya termotivasi menggali lebih dalam tentang pembelajaran sosial emosional yang mengarah pada potensi siswa dalam mengontrol diri untuk jadi lebih fokus pada tujuan, pada perbaikan diri dan pengendalian emosinya. Dengan mengajak rekan sejawat ikut di dalam pembelajaran sosial emosional, saya berharap dapat menjadi daya tarik positif dan pendekatan yang pas untuk merubah lingkungan belajar menjadi lebih kondusif, membahagiakan, dan bermakna bagi siswa SMA Negeri 2 Purbalingga khususnya, sehingga transformasi pendidikan di sekolah kami untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila akan terwujud. Menganalisis atau listening. Di sini pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai yang diperlukan dalam berinteraksi dalam kompetensi sosial dan emosionalnya. Dan itu sebagai modal bagi murid dalam berinteraksi dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan lingkungan sekitar. Pembelajaran sosial emosional ini dapat dijadikan sebagai awal dan dasar penanaman pendidikan karakter kepada murid. Karena di sini guru menjembatani PSE untuk bisa membawa nuansa jiwa siswa menjadi lebih calm down, menjadi lebih fokus, menjadi lebih tenang, sehingga apa yang akan dia putuskan itu melalui berbagai proses lapisan berpikir. Nah, ini adalah growth mindset, sehingga siswa akan menjadi lebih terbuka dalam belajar, dan pemahaman tersebut berbeda dengan pemahaman saya sebagai guru sebelum mempelajari buku ini. Pembelajaran sosial emosional menjadikan siswa tenang dan fokus pada pengendalian diri dan penguasaan diri dalam proses belajar mengajar untuk lebih optimal dalam capaian pembelajarannya. Dan jelas ada interaksi aktif antara guru dan murid setelahnya, murid dengan murid, dan berbasis tanggung jawab dengan kontrol sosial dan emosional yang selaras dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud dalam IKM. Prinsip merdeka belajar terlaksana dengan baik jika semua guru mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional di masing-masing lingkungan belajarnya. Karena semua guru akan membawa energi positif dan siswa akan membiaskan energi positif. Maka di dalam kelas itu akan menjadi sesuatu magnet yang luar biasa bagaimana menciptakan lingkungan support system positif baik dalam berilmu, untuk capaian pembelajaran, untuk karakter, kecerdasan emosi, dan juga kecerdasan spiritualnya nantinya berbarengan dengan kecerdasan intelijensinya. Kemudian reconstructing atau merancang ulang. Rencana tindakan aksi nyata untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional semakin mengubah saya untuk modul ajar berbasis merdeka belajar yang melibatkan berdiferensiasi terintegrasi dengan PSE di dalam modul ajar untuk saya praktekkan di kelas, sehingga lingkungan belajar menjadi kondusif dan sesuai dengan roh kurikulum merdeka. Untuk masa yang akan datang, saya berniat untuk berkolaborasi untuk tujuan mulia merdeka belajar dalam IKM, berdiferensiasi serta mengintegrasikan PSE dalam melayani murid untuk teamwork, akan membuat DreamWorks baik di MGMP, sekolah maupun untuk guru mapel yang lain. Aksi nyata ke depan akan lebih tepat sasaran dengan selalu merancang aksi nyata dan menuliskan jurnalnya. Berbagi di PMM dengan rekan Kompas Manda sehingga akan lebih efektif dan berkelanjutan dampak positifnya, sehingga terciptalah pembiasaan refleksi bersama untuk saling memberi dan memberi, karena sejatinya yang memberi akan mendapatkan kemukjizatan dari Tuhan. Kesimpulannya, selaku guru akan sepenuhnya memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya dan sosial, serta dapat mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran yang saya lakukan dan guru lain nantinya. Perubahan yang saya terapkan di kelas pada anak didik saya dengan membiasakan mindfulness pada setiap pembelajaran, bisa di awal, bisa di tengah maupun di akhir, tergantung suasana kelas pada saat itu, namun di rancangan bisa dimasukkan di ketiganya. Nah, selain itu, dengan pembiasaan ini diharapkan anak dapat mengenali dirinya sendiri, mengelola aset-aset yang ada pada dirinya sehingga memiliki kesiapan dalam belajar, kesiapan dalam menahan emosi, kesiapan dalam mendengarkan aktif jika ada teman lain yang sedang presentasi. Nah, di samping ini saya juga akan menerapkan memaksimalkan penerapan 5KSE, baik pada pembelajaran eksplisit maupun terintegrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademiknya, menciptakan iklim kelas dan melibatkan murid dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan juga dalam membuat rubric penilaian. Dengan penerapan tersebut diharapkan murid akan dapat mencapai well
sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai itu belajar Pancasila. Saya sebagai guru harus tetap belajar dan menjadi pembelajar mandiri yang menjadi role model bagi murid serta membangun kolaborasi. Perubahan yang saya terapkan pada teman sejawat dan rekan teknik dengan KSE bersama berusaha membangun rasa percaya dengan duduk bersama, dengan ngobrol bersama, dari hati ke hati tentang apa yang memang perlu digali. Dan di sini mendukung teman sejawat dalam menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas guru dengan peduli pada mereka, serta bekerjasama dalam bersolusi dan berelasi. Rencana tindak lanjutnya adalah berbagi di Kompas Manda, komunitas praktisi, mungkin melalui IHT, ataupun melalui obrolan bersama, duduk bersama atau sare-sehan. Kemudian tentang modul ajar dan aksi nyata di PMM, serta bagaimana sih praktik PSE dengan berbagai tekniknya. Well, ini untuk video yang sudah saya lakukan tentang PSE, yaitu dengan mindfulness. Oke. Ini harusnya bisa diputar. Oke, di YouTube saya bisa dicek. For that one ya, ini tadi testimoni dari rekan. Terima kasih. Bu Des. Oke, kemudian ini tentang implementasi pembelajaran sosial emosional yang pernah saya lakukan, yaitu salah satunya praktik melatih empati. Aku belajar dari kisah teman dengan beberapa foto, kemudian saling bercerita, baik itu tentang something happen atau proses peristiwa yang terjadi di dalam foto tersebut. Kemudian saya juga pernah melakukan tentang melatih keterampilan berrelasi dengan membuat rantai cerita dari rantai yang menggambar bebas. Setelah itu mereka akan menceritakan apa makna dari gambarnya, kemudian mereka saling berbagi dan tertawa bersama, berbahagia karena memang banyak cerita lucu di sini. Dan praktek circle meeting untuk mindfulness dan gratitude atau untuk rasa kesyukuran itu sering saya lakukan di dalam kelas atau ketika bimbingan, perlombaan dan apa. Saya tujuannya adalah untuk memfokuskan diri mereka sebenarnya kenapa mereka mengambil itu, kenapa mereka mengambil keputusan bahwa mereka mampu menjadi pemenang dalam lombanya, mereka bersyukur dengan cara apa dan lain sebagainya. Dan disinilah meditasi dilakukan secara bersama, kemudian mengontrolnya lewat WA group, apakah mereka melakukannya di dalam rumah, dan dengan bimbingan orang tua karena kami juga menghubungkan dengan orang tua bagaimana kami mengelola mereka. Untuk secara psikologisnya, praktik ice breaking untuk kompetensi berrelasi dan keputusan bertanggung jawab, yaitu permainan dengan dinamika kelompok, kadang dengan peralatan yang sederhana, kadang peralatannya harus dibuat bersama dulu, atau mungkin hanya sebagai snowball kayak gitu, dan tapi itu seru semuanya. Dan ini foto bercerita kegiatan PSE di kelas, yaitu dengan meditasi, kemudian mengarahkan mereka kepada kata-kata yang positif bahwa mereka semuanya punya potensi, dan beberapa testimoni dari guru yaitu Bu Endah dengan Bu Desi yang ikut serta dalam pembelajaran PSE yang saya terapkan di kelas. Oke, baiklah, terima kasih. Demikianlah jurnal refleksi tentang modul 2.2 yaitu keterampilan sosial emosional yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe and giving comment for this video. Terima kasih, salam dan bahagia.